Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda wal ihsana ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan kudrah, iradah, inayah, riayah Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam ke-11 dan insya Allah esok hari kita melaksanakan saum Ramadan pada hari yang ke-11. Kita dapat masih mengikuti pengajian yang insya Allah akan dilaksanakan sampai akhir bulan ini. Salawat juga salam tak lupa kami sanjungkan kepada keharibaan baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin di mana saja ada, saya mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza dunyan wa ukhra. Pada malam kemarin baru sampai nomor ketiga tentang sesuatu yang disembunyikan oleh Allah. Malam ini kita lanjutkan nomor keempat. Akhfa sa'ah fi lailatil jum'ah. Allah menyembunyikan kiamat pada hari Jumat, tepatnya subuh sebelum datangnya waktu subuh. Di sana akan terjadi kiamat. Memang kiamat seperti dalam surat Luqman ayat ke-34 merupakan 5 rahasia Allah. Ada yang dirahasiakan oleh Allah, ada rahasia Allah. Mana yang dirahasia Allah? Surat Luqman. Allah berfirman, "Innallah indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun mada taksibu goda wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Ini 5 merupakan rahasia Allah, atau tak seorang pun yang diberitahu oleh Allah yang 5 ini. Mana? Pertama, kiamat. Kiamat pasti terjadi, namun kapan? Cuma Allah hanya mendatangkan ciri-ciri kiamat. Dalam Al-Quran surat Muhammad ayat ke-18 Allah berfirman, "Faqad jaa'a asyratuha." Allah telah mendatangkan ciri-ciri kiamat. Ciri kiamat ada 2. Ada ciri kiamat sugro yang jumlahnya ada 60. Dan yang 60 ini semuanya sudah ada di depan mata kita. Nomor kedua, ciri kiamat kubro. Semuanya ada 10. Ini bisa dilihat dalam kitab Husnul Hamidiyah halaman 119 tentang 2 ciri kiamat. Nomor kedua, ciri kiamat kubro jumlahnya ada 10. Mana yang 10? Yang ada di dalam kitab Husnul Hamidiyah. Pertama, zuhurul mahdi, nampaknya Imam Mahdi. Kedua, khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Ketiga, nuzulu Sayyidina Isa alaihissalam, turunnya Nabi Isa alaihissalam.
Keempat, khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Nomor keempat adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kelima, nuzulu Sayyidina Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nomor kesekian, khurujud dabah allati takallama nas. Nomor keenam, keluarnya dabah, yakni untanya Nabi Soleh. Nomor ketujuh, duhurud dukhon, nampaknya asap. Nomor ke-8, khorobul Ka'bah, ruksaknya Ka'bah. Suatu saat kita akan mendengar bahwa Ka'bah ruksak. Nomor ke-10, diangkatnya tulisan Al-Quran dari mushaf dan hilangnya hafalan-hafalan dari hati. Nomor ke-11, ruju'u ahlul ardi kulluhum kufara. Ruksak khurujah. Nomor ke-10 adalah kembalinya penduduk bumi seluruh menjadi kafir. Ini 10 ciri kiamat. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, kapan akan duhur Dajjal, nampaknya Dajjal? Dalam Al-Quran ada 3 ayat. Pertama, surat At-Taubah ayat 33. Kedua, surat Al-Fathu ayat 28. Ketiga, surat As-Saff ayat 9, sama ayatnya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli, sama ayatnya. Huwa Allah alladzi arsala, dat yang telah mengutus rasulahu rasulnya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul bil huda, dengan membawa petunjuk, wadinil haq, dan membawa agama yang benar. Di mana agama yang benar yang dibawa oleh baginda Rasul, liduhuri, akan duhur, akan nampak. Di dalam terjemah bahasa Indonesia, dari ketiga ayat yang mengatakan itu, di sana ada 3 arti. Pertama, di sana zuhur artinya Islam akan ditinggikan dari agama yang lain. Nomor kedua, arti duhur adalah Islam akan mengalahkan dari agama-agama yang ada. Nomor ketiga, Islam akan memenangkan dari agama-agama yang ada. Ini yang dimaksud liduhur. Dan kita harus yakin, kalau memang sudah Imam Mahdi turun, ini Islam akan menguasai dunia. Dan kita ingat di dalam tafsir Sofwatut Tafasir, karangan Imam Ali As-Sobuni, pada jilid pertama halaman 248, Imam Mujahid berkata, dunia pernah dikuasai 2 dari kafir. Dunia pernah dikuasai 2 dari Islam. Mana yang pernah menguasai dunia 2 dari kafir? Pertama, Raja Numrud, atau yang lebih kita kenal Raja Namrud, raja yang satu listing dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kedua, raja dari kafir yang pernah menguasai dunia, yaitu Raja Bukhtunassar, raja yang ada antara diangkatnya Nabiullah Isa alaihissalam menjelang lahirnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kurun waktu 620 tahun. Di sana ada seorang raja dari kafir, adalah namanya Raja Bukhtunassar. Malah Raja Bukhtunassar, raja yang paling pertama menghancurkan keberadaan masjid,
masjid di Palestina, Masjidil Aqsa. Sebab kita tahu masjid yang mulia ini ada 3 di dunia. Pertama, Masjidil Haram di Mekah, tidak ada masalah. Dulu, sekarang, insya Allah ke depan akan tetap di bawah kekuasaan umat Islam. Kedua, juga Masjidil Madinah, Masjid Nabi di Madinah, tetap akan di bawah kekuasaan umat Islam. Lain halnya seperti nasib Masjid Aqsa, sudah beberapa penguasa. Pertama, Masjidil Aqsa dikuasai oleh Raja Bukhtun Nasr. Dan ia orang yang paling pertama menghancurkan Masjidil Aqsa. Dan ketika itu adalah waktunya selama 900 tahun. Waktu itu adalah orangnya yang disebut orang Majusi. Nomor kedua yang pernah menguasai Masjidil Aqsa adalah Islam ketika khalifah nomor kedua Sayyidina Umar radhiyallahu an. Nomor ketiga yang pernah menguasai dunia, menguasai Masjidil Aqsa, yang menguasai Masjidil Aqsa adalah orang Romawi, kurang lebih 100 tahun. Keempat yang pernah menguasai Masjidil Aqsa adalah awal diadakannya peringatan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Raja Malik Mudofar, Abu Sa'id Al-Qukburi bin Zainuddin bin Ali bin Muktikin. Ia alhamdulillah menguasai Masjidil Aqsa sampai tahun 1948. Dari tahun 1948 sampai malam ini Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang Yahudi. Yang jelas, pertama yang pernah menguasai dunia adalah Raja Numrud, nomor kedua Raja Bukhtun Nasr. Begitu dari Islam, 2 yang pernah menguasai dunia. Pertama adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Beliau Nabi Sulaiman bukan hanya menguasai kekayaan, kerasulan, tapi Nabi Sulaiman ia menguasai dunia. Dan ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Shad ayat 35. Rabbi firli wahabli mulkan layan bagai li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman mendoa kepada Allah, ingin diberi kepercayaan untuk menguasai dunia. Mulkan layan bagi li ahadin. Jadi raja yang tidak ada, raja lagi. Oleh Allah karena kebetulan mintanya dikabulkan. Nabi sendiri pernah meminta kepada Allah kekuasaan. Dalam surat Bani Israel ayat 80. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li miladunka sultanan nasira. Itu ayat Nabi meminta kepada Allah ingin diberi kekuasaan. Nomor kedua dari Islam yang pernah menguasai dunia adalah Raja Dzulqarnain. Dan satu lagi yang akan menguasai dunia dari Islam yaitu Imam Mahdi. Karena itu dari Islam masih ada harapan. Orang pertama menguasai dunia yaitu Imam Mahdi, Duhurul Mahdi. Dan ini didasari oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab Sahih Muslim jilid kedua halaman 552. Di sana Rasul bersabda, Innallaha zawali al-arda paro'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablugu mulkuha ala mazawali minha. Allah telah menghimpun ini bumi. Dengan kata lain, Allah telah menjadikan dunia ini seperti bola dunia. Karena bumi dijadikan bola dunia, sehingga kata Nabi, Ra'aitu masyariqaha wa magharibaha.
sampai aku melihat barat dan timur. Kita juga kalau ingin melihat dunia utuh bisa datang ke SD. Di SD ada bola dunia, ada globe. Tinggal muter-muter weh, semua kelihatan. Amerika, Turki, dan macam-macam negara. Nah, Nabi telah diperlihatkan oleh Allah di mana dunia dijadikan oleh Allah seperti bola dunia. Karena itu kata Nabi, paro'aitu masyariqo hawa maghribaha. Sehingga aku melihat barat dan timur. Kalau aku pernah melihat barat dan timur, wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku, saya belugu mulkuha, akan sampai kekuasaan umatku seperti apa yang aku lihat secara utuh dunia ini, yakni Islam akan menguasai dunia. Imam Mahdi merupakan ciri datangnya kiamat. Dan Imam Mahdi kelak akan dibeat antara makom Ibrahim dengan Hajar Aswad. Kemudian ia menjadi pimpinan dunia. Jadi dari Islam masih ada harapan seorang lagi yang akan memimpin dunia. Ini tanda-tanda kiamat, yakni duhurul Mahdi al-Muntadhar. Kiamat, ciri-ciri kiamat tadi sudah. Cuma dengan datangnya kiamat berarti pintu tobat kita ditutup. Timbul pertanyaan, ada berapa sih yang menghantarkan Allah akan menutup pintu tobat? Dalam dua keadaan. Pintu tobat ditutup pertama manakala ruh sudah sampai di tenggorokan. Kalau ruh sudah sampai di tenggorokan, kita mengatakan iman, tidak ada percayanya. Seperti yang dialami oleh Fir'aun. Nama yang sesungguhnya adalah Walid bin Mus'ib, namun masyhur dengan sebutan Fir'aun. Ini panjang sejarah tentang Fir'aunun begitu. Nah, ketika Fir'aun nguber Nabi Musa lari ke sana laut, ke belakang di mana Fir'aun menguber. Akhirnya maju kena, mundur kena. Kemudian Nabi Musa mendoa kepada Allah yang akhirnya lautan itu dipadrib dengan firman Allah. Pukul itu lautan akhirnya menjadi 12 jalan. Sehingga yang sebanyak bala tentara Nabi Musa sebanyak 6.000 mereka berjalan. Begitu sudah sampai di sana, datang kumpulan Fir'aun. Fir'aun bingung. Kalau dikejar, khawatir nanti di tengah-tengah lautan akan menyatu kembali. Dikala bingung itu, sebab Fir'aun waktu itu menaiki kuda-kuda perempuannya. Kemudian setan menyerupakan makhluk biasa. Ia menyerupai makhluk biasa, kemudian menaiki kuda perempuannya. Begitu melewati pas kepala kuda Fir'aun, entah bagaimana, yang jelas kuda Fir'aun tertarik untuk mengejar. Sampai di tengah-tengah, kemudian air menyatu lagi. Lihat Fir'aun ke belakang, anak buah sudah pada tenggelam. Ke depan juga sudah mulai air menyatu. Baru Fir'aun di sana berkata dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 90 sampai 91. Qala amantu. Ngomong Fir'aun, amantu, aku iman. Musa, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Saya juga Musa mengakui tiada Tuhan kecuali Tuhan yang disebut oleh kaum Bani Israel. Malah wa anna minal muslimin. Musa, saya juga termasuk orang Islam, kata Fir'aun.
cuma saya. Berkata amantu, berkata la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel, berkata wa ana minal muslimin, di mana ruhnya sudah sampai di tenggorokan. Karena itu kata Allah, hei malak Jibril, turun kamu, kemudian lemparkan si Fir'aun. Begitu amantu langsung malaikat mengambil sekepal pasir, langsung dimasukkan ke dalam mulut Fir'aun sambil berkata, kata malaikat Jibril, al-ana, ini kelanjutan ayatnya, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, baru sekarang kamu menyatakan iman. Sudah berapa banyak orang-orang yang disesatkan oleh kamu, langsung itu Firaun ditendang. Jadi nomor pertama, pintu tobat ditutup manakala ruh sudah sampai di tenggorokan. Tidak ada artinya kita mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada artinya mengatakan wa ana minal muslimin. Tidak ada artinya kita mengatakan amantu billah kalau memang ruh sudah sampai di tenggorokan. Nomor kedua, pintu tobat ditutup manakala matahari pagi hari sudah keluar dari barat. Nanti Allah ketika akan mendatangkan hari kiamat, malam itu oleh Allah dilamakan. Mereka yang tidak biasa bangun malam terasa lama karena lapar. Tapi mereka yang biasa tahajud, dia itu dapat diberi ismah pertolongan oleh Allah. Kalau yang tidak biasa bangun malam, dia membangunkan kepada teman-temannya, hei kamu lapar nggak? Lapar, yuk kita masak makan. Kok masih malam? Padahal entah malam keberapa itu, entah hari keberapa. Nah, tapi kalau orang yang biasa bangun malam, yang disebut dengan sholat tahajud, Allah akan memberikan ismah pertolongan bahwa malam itu adalah dipanjangkan dan esok harinya akan keluar matahari dari barat. Karena itu untung dalam satu keluarga ada seorang yang suka bangun malam, insya Allah akan membangunkan kepada sanak keluarganya, bangun kalian. Ini malam dilamakan oleh Allah, esok hari akan keluar matahari dari barat. Karena itu masih ada kesempatan kita taubat kepada Allah. Nah, dalam dua keadaan, pintu taubat ditutup, sekarang masih terbuka lebar bagi kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nomor keempat, yang dirahasiakan oleh Allah adalah kiamat. Cuma Allah mendatangkan ciri-ciri kiamat. Kapan? Katanya dalam hadis bahwa kiamat akan terjadi hari Jumat pada sebelum subuh. Cuma dirahasiakan Jumat yang mana? Karena itu kalau kita akan mengagungkan hari Jumat, malam Jumat, bukan hanya satu malam saja. Setiap malam kita agungkan, setiap malam kita isi dengan ibadah. Siapa tahu malam itu Allah akan menurunkan yang disebut dengan kiamat. Kiamat sesuatu kejadian yang luar biasa. Sampai dalam kitab Asratus Sa'ah wa Umurul Akhirah, pada halaman 80 tiru, nama kiamat itu sampai ada 86 nama. Kenapa sih begitu banyak nama kiamat? Menunjukkan agung dan luar biasanya yang punya nama. Sebab yang agung, yang luar biasa, itu namanya suka panjang. Jangankan nama Allah, nama para aulia Allah, juga nama para anbiya Allah, itu panjang-panjang, ada banyak-banyak namanya. Malah dalam kitab Ukudulu Jen, nama Allah itu sampai ada 4.000. 1.000 hanya Allah yang tahu. 1.000 nama Allah ada di Lauhil Mahfuz. 1.000 nama Allah hanya malaikat yang tahu. 3.000.
1000 nama Allah ada di dalam 4 kitab. 300 nama Allah ada dalam kitab Taurat. 300 nama Allah ada dalam kitab Zabur. 300 nama Allah ada dalam kitab Injil. 100 nama Allah ada dalam Al-Quran. 99 nama Allah yang ada dalam Al-Quran itu dohir. Yang satu adalah mustakir, tidak kelihatan. Kenapa? Sebab begitu agung dan luar biasanya. Seperti kiamat merupakan sesuatu kejadian yang luar biasa. Karena itu, moga-moga kita harus mempersiapkan. Sebab kiamat sesuatu kepastian yang akan terjadi. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berarti baru 4. Pertama, ridho dalam taat, murka dalam maksiat. Kemudian mati dalam umur, kemudian baru kiamat. Jadi tinggal 10 lagi yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.